Shalom Bapak Ibu Jemaat GSKI Gajah Mada. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau datang menyembah Dia. Mari bawalah hatimu ke hadirat Tuhan. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Amin.
Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Aku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, amin. Kudus, Kau tetap Allah, tiada yang lain selain Engkau Yesus. Kami memuji-Mu, tiada yang lain selain Engkau, selain Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Benar Bapa, tiada Allah selain Engkau di hidup kami. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk taat, untuk mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Mari bersuka di dalam Tuhan ketika jalanku berkabut. Amin. Mari menari bagi Dia. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Bersama
Jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Bukannya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja. Masa depanku dalam tanganmu. Katakan amin. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih
tangan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Saatnya kita mempersiapkan hati mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu, Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka agar ku
Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami terus dipelihara Engkau di tengah suasana saat ini Tuhan, kami tetap aman dalam lindungan-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin belajar mengenal firman-Mu ya Tuhan. Kuasai kami Tuhan, pimpin kami, biar kami bisa mengerti kebenaran yang akan kami sampaikan ini Tuhan, akan kami dengarkan ini Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu boleh masuk dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus Kau ambil alih suasana saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam tayangan yang disajikan oleh Gereja Suara Kebenaran Injil Gajah Mada. Tema atau renungan pada saat ini yang saya ambil adalah bertobat. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mengenal kata bertobat. Dalam lingkungan masyarakat sehari-hari mungkin kita dengar ada kalimat, ayo dong bertobat. Atau kapan itu orang bertobatnya? Kok nggak tobat-tobatnya sih gitu kan? Istilah-istilah seperti itu mungkin sering kita dengar, kita simak, oh iya ya. Terus kalau pertanyaan yang mendasar adalah bertobat itu seperti apa? Pengertian bertobat. Pengertian bertobat dengan versi agama dan pengertian dengan bertobat dengan yang ada di dalam Alkitab atau Injil. Kita tahu mungkin contohnya ya, kalau orang melakukan kesalahan misalnya saat ini Mr. X misalnya suka berjudi lah. Karena di Indonesia tidak ada perjudian, jadi saya ambil berjudi, mungkin ada di luar negeri. Nah, berjudi mungkin seminggu hampir tiap hari, mungkin weekend aja yang tidak ada berjudi, hanya di rumah. Dan kemudian entah suatu saat dia mengalami suatu masa dia tidak berjudi lagi. Dalam arti hilang sama sekali judinya, tidak berjudi lagi. Tapi tetap bermain judi jika dia melakukan suatu kunjungan ke tempat-tempat yang ada tempat judian yang besar. Mungkin seperti Las Vegas atau Macau kan, bisa aja dia berjudi di situ. Dia berjudinya kalau lagi sedang melancong atau sedang jalan-jalan ke tempat itu. Nah itu bisa dikategorikan dengan kata bertobat. Wah Mr. X itu sudah bertobat loh, sudah tidak berjudi, hanya kadang-kadang saja gitu. Itu kalimat seolah ada berkurangan kadar kuantitinya, ya kan? Itu yang istilah bertobat mungkin yang kita dengar. Bisa juga seperti itu, atau bisa sama sekali hilang sama sekali judinya. Itu bertobat. Apa sebenarnya yang dikatakan Alkitab dan Injil tentang bertobat itu? Yang menarik ya, kita baca dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Matius 3 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maaf, kerajaan surga sudah dekat. Terus Matius 1 ayat 14 sampai 15. Matius 1 ayat 14 dan 15. Saya bacakan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Sudah Yohanes Pembaptis ditangkap ya, Yesus ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di sini dikatakan, ini yang menarik, mungkin ini perintah pertama dalam Alkitab yang ditulis. Ada kalimat-kalimat lain, tapi ini perintah yang tegas yang disampaikan oleh Yohanes dan Tuhan Yesus. Kata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, yang menarik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu ya, untuk membaca sebuah cerita atau histori atau narasi ini, lebih bagus atau kita bisa menghayati itu saat kita masuk ke dalam suasana. Mungkin kan, kitab ini ditulis hampir 2020-an, ya kurang lebih sekitar itulah. Dan kita mencoba masuk dalam situ. Saat itu kondisi tentang bangsa Israel atau orang Yahudi saat ini dikatakan suruh bertobat. Memangnya ada apa dengan bangsa Israel atau bangsa Yahudi saat itu? Apakah yang harus ditobatkan? Kita lihat sendiri bahwa kehidupan bangsa Israel setelah zaman intertestamental itu ya, dikatakan bahwa kehidupan digambarkan oleh Injil sinopsis. Kita tahu Injil sinopsisnya. Itu
memberitakan tentang keadaan bangsa Israel suasana saat itu. Nah, kita akan masuk dalam pengertian bertobat dulu dalam umat perjanjian lama. Kita akan coba lihat tayangan ini, bertobat dalam perjanjian lama, dalam arti umat Israel saat di zaman perjanjian lama. Nah, umat Israel saat itu fokus dan tujuannya, fokus dan tujuannya maksudnya ibadah atau arahnya itu kepada ilah-ilah atau dewa-dewa, pada dewa-dewa. Nah, kalau saat mereka beribadah kepada dewa-dewa itu, Allah akan murka pada mereka. Karena kita ingat bahwa hukum yang utama yang Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum yang utama lah dari 10 perintah Tuhan. Dikatakan bahwa jangan ada ilah lain atau Allah lain di hadapanku. Nah, itu membuat Allah murka. Saat bangsa Israel melakukan hal itu, maka Tuhan akan marah. Bangsa itu akan diserang oleh bangsa lain yang di sekitarnya dan kadang-kala ada sakit sampar, ada sakit penyakit, kadang-kala ternak atau hasil panen tidak berhasil, ternak-ternak pada mengalami kegagalan. Itu membuat mereka menderita secara fisik, kadang-kala sampai dengan kematian. Itu keadaan suatu keadaan yang sangat tidak mengenakan atau disebut kata kutuk saat itu. Bangsa Israel akan kena kutuk, seolah kesannya kena kutuk. Nah, dari situ akan timbul perbedaan saat bangsa Israel itu. Kita akan lihat tayangan lagi berikutnya. Nah, mereka tuh berbalik kepada fokus dan tujuan ibadahnya kepada Allah Elohim, atau yang kita disebut mereka Yahweh. Mereka berbalik dan mereka mencerahkan hidupnya kembali kepada Allah. Mereka akan dipulihkan di situ, akan diberkati. Mereka akan hasil panen mereka akan berhasil dan mereka akan menang melawan para pasukan-pasukan dari bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka. Itu yang terjadi. Jadi saat mereka berpaling kepada Allah, mereka mengalami susah dengan yang tadi saya katakan bahwa mengalami penderitaan dari bangsa asing dan hasil panen tidak berhasil. Tapi dan kemudian mereka berbalik kepada Allah, menyembah pada Allah, fokusnya mereka kepada Elohim Yahweh, mereka akan dipulihkan satu persatu. Di situ dikatakan mereka berbalik menyembah kepada Allah. Nah, itu bagi bangsa Israel. Ada juga bagi bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Contohnya di dalam kitab Yunus, kita akan lihat Yunus 3. Bangsa Niniwe itu boleh dikatakan sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah, atau bangsa Asyur dengan ibu kotanya Niniwe. Berbunyi demikian, Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, dari situ kita lihat bangsa Niniwe itu mereka melakukan hal yang jahat dan mereka beribadah kepada kepada ilah-ilah lain, dan mereka kemudian berpaling dari kelakuan yang jahat dan mereka mulai beribadah kepada Allah Elohim Yahweh. Di situ dikatakan Allah menyesal. Itu yang disebut bertobat. Bertobat mereka itu, mereka berjalan seperti ini ke arah sana, menyembah kepada ilah-ilah lain, terus mereka berpaling menyembah kepada Allah Elohim Yahweh. Itu yang disebut bertobat dalam umat perjanjian lama. Mereka berpaling kepada Allah untuk dalam hal penyembahan dan kepada sesembahan mereka. Mereka bertobat bertobat juga dari kelakuan yang jahat, dari perbuatan yang mungkin yang amoral, itu segala macam. Tapi umumnya saat mereka menyembah kepada Allah atau Elohim Yahweh, mereka kembali kepada Taurat dan mereka melakukan Taurat dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada celah untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Mungkin ada 1-2, tapi kejahatan-kejahatan seperti moral seperti itu mereka mungkin sudah tinggalkan.
Memang ada kejahatan lain seperti sihir, tenung, dan bertanya pada orang-orang mati. Itu, tapi mereka kalau mereka taat kepada Taurat, mereka akan menghilangkan seperti itu. Berbeda dengan saat mereka menyembah kepada Allah, ilah-ilah lain. Nah, itu mereka akan melakukan segala kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan akan dilakukan seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan bertobat dalam perjanjian lama, berbalik arah. Berbalik arah fokus dan tujuan sesembahannya, dari menyembah kepada ilah-ilah tapi kepada Allah Elohim Yahweh. Sekarang kita masuk dalam zaman umat perjanjian baru. Seperti apakah umat perjanjian baru? Kita tahu saat itu ya, kondisi umat perjanjian baru di dalam Injil itu hanya bisa dilihat dalam Alkitab sendiri. Alkitab sendiri mengatakan bahwa dalam saat Tuhan Yesus datang ke Yudea, terus mereka datang Injil, itu banyak hal-hal yang dijelaskan tentang kondisi masyarakat sekitarnya. Mereka begitu sangat menghargai akan hari Sabat. Terus boleh dikatakan tidak ada kuil-kuil atau mesbah untuk penyembahan ilah-ilah lain, nggak ada, nggak ditemukan boleh dikatakan di tanah sana, di Israel sana, tidak ditemukan. Nah, dari situ kita lihat bahwa kehidupan beragama mereka juga sangat sangat dipuji oleh Tuhan Yesus. Ingat waktu Tuhan Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak melebihi dari orang-orang ini, wah itu kan, jadi mereka kehidupan beragama mereka itu betul-betul sangat luar biasa. Dikatakan mereka berdoa yang dikatakan di pinggir jalan. Terus saat mereka berpuasa, mereka menunjukkan bahwa mereka berpuasa. Itu menunjukkan suasana yang sangat kental dengan agamawinya. Jadi saat itu mereka sangat sungguh-sungguh beribadah dan mereka mentaati hukum mereka, Taurat dan adat istiadat yang ditaati oleh mereka. Itu enggak ada tertulis di Alkitab, enggak ada duanya mereka. Bangsa yang sangat mentaati hukum, aturan main, syariat mereka itu Taurat. Jadi mereka benar-benar sungguh-sungguh menjalankannya. Nah, kemudian ada Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang mengatakan bertobatlah. Wah, suruh bertobat. Itu sangat membuat mereka sebenarnya bisa, kalau boleh bilang marah ya, marah bisa gak ya? Bisa kali. Bertobat apa? Orang aku sudah melakukan hukum Taurat. Ya, ingat waktu ada anak muda orang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau hidup bertanya, Tuhan, aku ingin mengikut Engkau, terus aku ingin hidup seperti yang Engkau mau, seperti apa kan? Itu anak muda itu melakukan suatu perbuatan sesuai dengan hukum Taurat, sampai jangan begini, jangan begitu, kan? Aku sudah melakukannya. Itu jadi saat itu betul-betul membentuk atau menyatakan bahwa keberadaan masyarakat di situ benar-benar menjalankan hukum-hukum aturan agamanya. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saat itu Taurat tentunya. Nah, yang menarik, Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis mengatakan bertobat. Kalau kita belajar mengetahui bahwa bertobat dalam bahasa aslinya ditulis adalah metanoe. Kalau kita ambil dalam Bible Walk, itu pengertiannya dalam bahasa Inggris berbanyak macam. Ada feel remorse, repent, menyesal. Tapi ada juga yang change one mind. Change one mind itu adalah perubahan pergantian pikiran seseorang. Pergantian berpikiran seseorang. Kita akan lihat analogi tayangan yang saya akan berikan. Nah, bertobat dalam perjanjian baru, maksudnya dalam umat perjanjian baru. Yang dimaksud adalah pikiran, di mana tujuan dan fokus hidupnya itu, tujuan fokus hidupnya adalah dunia dan keindahannya. Ya, itu saya gambarkan dengan ada gambar motor, mobil, rumah, uang segala macam, terus ada gambar bangku, mungkin kedudukan segala macam. Ini tujuan dan fokus hidup dari umat perjanjian baru. Memang kita lihat saat itu kan kondisi masyarakat bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu mereka taat dengan keberagamaannya. Tapi di lain pihak mereka itu
khususnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tuh, mereka merasa dirinya eksklusif. Mereka memandang rendah masyarakat sekitarnya. Mereka merasa masyarakat kelas 1 itu mereka masyarakat kelas bawahnya. Mereka menggunakan jubah-jubah yang bagus, dikatakan juga kan dalam Injil. Mereka dan dalam salah satunya juga dalam mereka perdagangan itu, seperti saat ingat waktu Tuhan Yesus memporak-porandakan para penjual pedagang di Bait Allah. Itu kalau kita baca ada historinya gitu, dikatakan bahwa perdagangan, transaksi perdagangan itu sebenarnya banyak transaksi yang dipenuh dengan KKN. Ya, ada misalnya ada penukaran mata uang. Mata uangnya kenapa? Karena yang dipersembahkan oleh bangsa Israel harus mata uangnya spesial dan adanya hanya di Bait Allah. Jadi mereka menukar di situ, dan yang punya itu saat itu ya hanya para imam. Kan setelah disembahkan kan dipegang sama imam. Imam itu menjual lagi kepada para pedagang. Dan saat itu juga boleh terjadi soal kambing, korban bakaran seperti kambing atau domba atau burung merpati, itu kan mereka beli di sana. Jadi mereka memilih sudah penuh dengan kong kali ya, seperti itulah. Nah, kenapa boleh dikatakan gitu? Ingat waktu Tuhan Yesus memporak-porandakan itu, orang-orang di sekitarnya tidak ada yang marah loh. Tidak ada yang marah. Seharusnya kan Tuhan Yesus kan saat itu boleh katakan agak tidak disenangi oleh orang-orang bangsa Israel saat itu. Mereka ingin menutup mulut atau menutup pemberitaan Injil. Tapi di saat itu mereka tidak marah. Karena mereka pada dasarnya menyetujui, karena dagang-dagang itu penuh dengan hal yang tidak jujur lah. Sehingga boleh kalau dalam saat ini istilahnya KKN. Nah, disebabkan karena masalah itu membuat kita berasumsi, berpikiran, oh iya, jadi mereka hanya fokusnya juga kepada materi. Seperti saya tayangan tadi kan dikatakan bahwa fokus dan pikiran kita hanya pada perkara itu. Tujuannya loh, tujuan. Terus kalau kita seharusnya umat perjanjian baru itu, fokus dan tujuannya seperti yang akan saya berikan gambaran ini. Nah, yang tadi saya beritakan dalam Injil jelas bahwa Tuhan dan kerajaannya. Fokus dan tujuannya harus Tuhan dan kerajaannya. Enggak bisa yang lain. Bapak Ibu yang terkasih ya, bukan berarti gimana Tuhan dan kerajaannya, kan enggak jelas, enggak kelihatan. Nah, terus sedangkan kita kondisinya saat ini, misalnya sebelah kiri saya analogikan adalah dunia dan keindahannya, saya di sini. Terus kita mau pindahkan ke sana. Memang kita posisi di sini, kita mau pindah ke sana. Yang dipindahkan pikiran dan tujuannya kan, supaya saya bisa ke sini gitu kan. Nah, dari sini udah berubah. Nah, itu pola pikir itu bagaimana untuk posisi dari kiri ke kanan, seolah-olah seperti itu. Dengan apa? Dengan apa kita bisa pindah? Dan kan kita nggak mungkin juga langsung, wah kita meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan harta benda kita jual, kita kasih semua ke gereja atau ke badan-badan amal yang ada di dunia ini. Enggak seperti itu. Kita tetap mungkin bisa memiliki hal-hal seperti itu. Memiliki rumah, mobil, perhiasan, kedudukan, dan lain-lain. Ya itu memang kita bisa memperolehnya kalau kita kerja keras dan rajin, ya pasti kita bisa sungguh-sungguh, terus punya kesempatan. Pasti kita bisa mencapai itu. Tapi kalau dengan posisi itu, tapi fokus dan tujuannya sebenarnya bukan ke hal itu saja. Itu atau goalnya, tujuan akhirnya itu. Wah itu enggak bisa begitu. Bukan itu tujuan goal dan akhir kita. Yang dikatakan bahwa Tuhan dan kerajaannya. Harusnya goal dan tujuan akhir hidup kita ini ke situ, ke Tuhan dan kerajaannya. Kalau dalam bahasa itunya, pluralnya kekekalan. Kekekalan itu fokusnya ke situ. Jangan fokus kepada ini. Tapi memang kita ada di dalam situ, di dalam dunia saat ini kita menikmati apa yang ada dalam diri kita. Tapi kita bukan itu yang menjadi fokus dan tujuan hidup kita. Kita harus berubah. Berubah dengan apa? Kita kembali lihat tayangan tadi bahwa di Roma 12 ayat 2 itu, ini dia. Roma 12 ayat 2 kan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa, walaupun kita di dunia nih, di dunia ini kita jangan serupa.
tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi, pembaruan akal budi, pikiran kita. Itu. Jadi sehingga dengan apa? Dengan kebenaran firman yang kita dengar. Kalau selama ini kan kita dengar apa? Maaf Bapak Ibu, pikiran atau akal budi ini kan juga perlu konsumsi, perlu masukan yang makanan yang kita konsumsi. Dari apa? Dari apa yang kita lihat, kita dengar, itu kita konsumsi. Kita menjadi masuk dalam pikiran kita. Mungkin kita sudah terlalu banyak mendengar tentang filosofi dunia dan keindahannya, ya kan? Wah, contohnya kalau saya ingat dulu saya waktu masih kecil ya, waktu TV masih hitam putih. Saya lupa yang ngomong tetangga saya, atau karena saya saat itu nggak punya TV, nonton di rumah tetangga. Ada omongan seperti gini, kalau sekolah yang pintar ya, jika nanti kalau sudah besar nanti bisa masuk TV. Karena orang yang masuk TV saat itu yang masih TV-nya masih hitam putih, itu adalah orang-orang yang terkenal atau orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang pintar, ya kan? Beda dengan sekarang, orang yang ngaco, yang ngawur juga bisa masuk TV. Nah, sedangkan kita saat itu filosofi itu kan, bayangin saya masih kecil masih ingat tuh kalimat itu. Jadi itu kan tertanam di bawah alam sadar saya bahwa harus jadi orang hebat, orang pintar biar terkenal, istilah poinnya gitu kan, supaya jadi orang hebat terkenal. Nah, itu membuat kita berpikir, oh iya ya, itu filosofi dunia dan menjadi tujuan kita, fokus hidup kita. Bisa itu menjadi fokus tujuan. Wah, cita-cita sampai itu udah, itu yang paling goalnya. Nah, terus kemudian kita mendengar tentang kebenaran Injil atau firman Tuhan yang kita dengar selama ini. Ya kan, dikatakan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kamu bukan berasal dari dunia ini, ya kan? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, itu mulai masuk tuh dalam pikiran kita. Oh, mulai berpikir, oh iya, ternyata ada hal lain yang di dunia, yang ada kehidupan yang sangat apa ya, boleh kata sangat bukan abstrak, boleh kata sangat luar biasa nanti di kekekalan yang memang tidak jelas saat ini hidup yang seperti apa. Tapi kalau kita mendengar kebenaran yang disampaikan terus, kita mengerti bahwa oh, kehidupan yang di mana yang dikatakan selalu istilahnya LB3 itu, langit baru dan bumi yang baru. Oh, ternyata nanti ada kehidupan di sana. Karena dunia ini kan sementara. Bayangin kita kalau sampai kita nggak memikirkan perkara yang itu, kita hanya fokus di yang perkara-perkara dunia ini dan keindahannya, ya malang kita jadi manusia. Karena terbatas hidup manusia, singkat. Nah, tema yang saya katakan ini saat ini kan bertobat dalam bermain di pola pikir, ya, pola pikir kita, pikiran, pembaruan akal budi, ya kan? Sampai tadi kan dikatakan metanoia. Itu kalau dalam ilmu sains tuh, ilmu yang berkembang itu ada namanya metamorfose. Dari ulat ke pong-pong, kupu-kupu, perubahan bentuk. Nah, begitu juga dengan pikiran kita harus rubah sebentuknya. Jangan memikirkan hanya perkara-perkara yang tadi sesuai dengan gambar yang saya tayangkan. Harus mengarahkan pikiran kita ke Tuhan dan kerajaannya. Kalimat bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu membuat kadang-kadang kita berpikir, oh, orang Yahudi, orang bangsa Israel satu orangnya hidup dalam keberagaman yang begitu taat. Kenapa disuruh bertobat, suruh taat? Karena konsepnya dirubah. Kan mereka ingin juga, bangsa Israel tuh menginginkan Tuhan seorang Mesias, kedatangan Mesias. Tuhan Yesus dianggap Mesias itu saat belum disalib, dianggap Mesias. Ayo engkau disanjung-sanjung, dia dimuliakan waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ya kan? Mereka menginginkan seorang Mesias. Dia kata Hosana, Tuhan tolonglah kami. Itu mereka ingin Tuhan Yesus tampil sebagai juru selamat apa? Versi dunia, apa? Memerdekakan mereka dari bangsa penjajah. Penjajah apa saat itu? Romawi. Mereka ingin membangun, ayo dong bangun kembali suatu kerajaan Israel. Yang bebas dari penjajah. Itu yang diinginkan oleh mereka.
Ya murid-muridnya juga tanya kan, waktu ada pertanyaan, kapan Tuhan kamu membangun, ya, memulihkan kerajaanmu? Ya itu kan, itu juga satu keinginan mereka pikir di dunia ini, dunia yang saat ini di kolong langit ini, Tuhan Yesus mendirikan kerajaannya. Saat itu mereka hampir 2000 tahun yang lalu kan, mereka ingin kerajaan untuk memulihkan dari apa? Dari penjajah Romawi, supaya mereka merdeka, kan, sejahtera dan bahkan bisa besar namanya seperti kerajaan Israel waktu zaman Raja Salomo. Nah, ternyata Tuhan Yesus nggak ngomong itu, nggak bicara, iya nanti dibangunin tahun berapa, enggak. Hilang bangsa Israel, mereka berdiaspora kemana-mana, ya kan, sampai akhirnya kembali lagi. Nah, dari hal ini jelas bahwa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan dunia bukan rumahmu, kamu hanya menumpang di dunia ini, terus pikirkan perkara yang di atas, terus jangan mengumpulkan harta di surga. Itu kan masuk dalam pikiran kita selama kita mendengar kebenaran firman yang telah disampaikan di gereja GSKI ini. Mereka dengar ini, merubahlah pola pikir kita. Oh iya ya, ternyata ada kehidupan yang lain loh, bukan yang di bumi ini, tapi ada kehidupan yang akan datang, yang harus diperhatikan. Bukan diperhatikan, harus dia diperhatikan dan dihayati dan dipahami, dihayati sampai merubahkan perubahan pola pikir. Ya udahlah, kalau begitu ini kalau sudah miliki, ya miliki, nikmati, tapi enggak tercengkram atau terikat di sini, bisa dilepaskan suatu saat. Jadi aman. Nah, kalau yang harta dunia atau keindahan itu kita miliki, kita bisa nikmati. Kalau tidak, juga tidak apa-apa. Jadi karena kita jadi aman juga. Dalam arti aman pengertian gini, jadi enak aja. Dalam arti enak aja begini, ada boleh, enggak ada juga nggak apa-apa, gitu. Mau pergi kemana, misalnya ke luar negeri, ke Holy Land, mau pergi ke Holy Land, ada uang pergi, nggak ada uang juga nggak ada masalah. Jadi aman, jadi tenang aja kitanya. Terus mau memiliki apalagi mobil mewah, ada uang kita bisa beli, nggak ada uang ya nggak usah, karena fokusnya kan udah nggak ke sini lagi, mulai fokus pindahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Seperti lagu yang dikarang oleh Bapak Gembala, ada lagu Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, ya. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Itu harusnya menjadi prioritas. Tuhan dan kerajaanmu maksudnya kerajaan Tuhan. Kan nanti Tuhan di kekekalan atau di langit baru, yang bumi yang baru itu yang menjadi rajanya Tuhan Yesus. Itu udah pasti. Maaf ya, suka nggak suka, terima nggak terima, Tuhan Yesus yang menjadi rajanya. Kan banyak yang menentang khususnya agama lain. Saya nggak bicara itu, tapi yang paling penting suka nggak suka, terima nggak terima, Tuhan Yesus yang menjadi rajanya di sana. Memerintah kita. Nah, kita dalam hal ini sebagai umat perjanjian lama akan dipermuliakan bersama Tuhan. Itu harus menjadi fokus dan pikiran kita untuk ke arah sana. Jangan sampai kita berpikir, waduh, saya hanya ini aja fokusnya ke perkara dunia, terus lupa. Memang membuat kadang-kala orang kalau sudah terikat di sini, buat mikirin tentang kekekalan ini, aduh, sulit. Kadang-kala sampai tercengkram, terikat, terus mulai mengalihkan pikiran itu. Waduh, pikiran itu ada kadang-kadang hilang, kadang timbul gitu, seperti ya belum tentu. Jadi mereka tuh istilahnya realitas tentang kekekalan itu mereka nggak terlalu mikirin jauh-jauh amat. Ya ada, dia tahu mereka ada, tapi nggak terlalu dipikirkan secara secara matang atau dihayati dengan sungguh-sungguh. Kalau orang sudah menghayati namanya realitas kekekalan itu, wah, di sini hidup mereka pasti lebih bijaksana pasti hidupnya. Karena mereka tahu hidup di sini sementara, singkat. Nanti mereka akhirnya akan berada di kekekalan. Sehingga baik orang mampu, orang tidak mampu, kalau hidup di sini tetap mereka bijaksana. Memang kalau orang yang berada memang agak sulit karena mereka terlalu menikmati akan keindahan dunia itu, mereka sungguh-sungguh nikmati. Beda dengan orang-orang yang mungkin tanda kutip tidak mampu. Mereka dengan keberadaan ekonomi gitu, mereka lebih mudah diajak
mengajak kekekalan. Mereka lebih mudah dipindahkan pikirannya atau hatinya. Nah, kalau orang yang mampu kadang-kadang mereka sulit melepaskan, tapi bukan berarti nggak ada. Tetap ada orang-orang yang kaya tetap bisa mengasihi Tuhan. Di situ kita berpikir bahwa pola pikir seseorang itu sangat penting untuk dirubah, diperbaharui dengan apa? Kebenaran firman yang disampaikan, khususnya di gereja Suara Kebenaran Injil ini. Dengerin terus, itu merubah pola pikir kita, merubah konsep pikir yang selama ini kita pikir, oh iya ya ini menjadi idolaku, tujuanku, cita-citaku. Pas kita dengar kebenaran ini, aduh salah ya, wah iya ya, oh iya, atau salah, terus kita berubah kan, kecuali kita nggak mau mengacukan ya biasa aja, nggak ada perubahan. Tapi kalau yang benar kan, oh iya ini keliru ya, oh iya salah, ya udah dipindahkan dulu pikirannya dan hatinya, otomatis pikirkan dirubah, mulai memikirkan perkara-perkara yang kalau dikatakan dari Alkitab, pikirkan Tuhan dan kerajaannya. Tuhan yang harus dipikirkan, Tuhan dan kerajaannya. Dari situ kita mulai, wah itu merubah sirkuit dalam arti sirkuit pikiran kita dirubah. Nah mulailah di situ namanya terjadi pertobatan. Pertobatan yang terjadi itu adalah hari lepas hari, di mana perubahan pola pikir sehingga mereka hidup kita ini makin mengarahkan segenap hati kita, pikiran kita arahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Itu bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit, dan itu perlu untuk terus menerus diperjuangkan. Nggak gampang Bapak Ibu yang terkasih, itu sangat sulit karena kita sudah terlalu banyak tercengkram atau yang saya bilang terikat, terlalu sulit untuk pindah. Waduh, mengarahkan yang nggak jelas, tanda kutip nggak jelas, iya nggak kelihatan. Kalau orang tertentu kan menganggap Tuhan itu dan kerajaan nggak kelihatan, nggak terlihat secara nyata, hanya ada di dalam iman. Kalau orang mereka bilang bisa aja, itu fantasi orang Kristen aja punya Tuhan dan kerajaannya. Tapi kan kalau kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan dan kerajaan yang memerintah di langit yang baru dan bumi yang baru. Oleh sebab itu biarlah kita sebagai umat yang berada dalam umat perjanjian baru ini ternyata berubah untuk pola pikir kita. Kita memikirkan Tuhan dan kerajaannya dalam setiap perkara apapun juga. Itu membuat kita akan berhati-hati dalam bertingkah laku atau dalam bersosialisasi atau dalam kita menjalani hidup ini. Kita akan menjaga dengan hati-hati, berubah secara gratis bisa, atau berubah dengan sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik dan lebih berkenan tentunya. Karena kita memikirkan perkara yang di atas, yaitu Tuhan dan kerajaannya, bukan perkara-perkara yang dunia. Fokus dan tujuan kita berubah. Itulah pengertian dari bertobat untuk umat perjanjian baru. Bukan sekedar seperti yang Mr. X yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa mereka melakukan tindakan asusila kemudian tidak lagi asusila, tapi enggak, kita berubah konsep pola pikir kita yang mengarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Biarlah kiranya ini kebenaran ini, firman Tuhan ini boleh tertanam di hati kita semua dan menjadi berkat bagi kita, dan terus Roh Kudus memimpin kita biar menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita makin berkenan dari hari ke hari, dan terus dengan katakan bertobat dari hari ke hari, sehingga Tuhan terus dipermuliakan dengan hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman ini boleh terus tertanam di hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati para yang menyaksikan, para penonton yang menyaksikan tayangan ini ya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, arahkan hati kita akan menerima berkat dari Allah. Kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama Tuhan Yesus, Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.